Ketika realisasi ini tidak tercapai, maka tidak bisa terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Kupang batalkan pencairan tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN untuk 6 bulan terakhir tahun 2023. Hal itu tentu menuai pro kontra dan menjadi pertanyaan besar bagi ASN lingkup Kabupaten Kupang. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, Okto Tahik, belum lama ini menyampaikan alasan menyangkut persoalan tersebut. Faktor utama TPP ASN batal dibayarkan lantaran realisasi pendapatan daerah atau PAD tidak mencapai target. Dari target PAD sebesar 113 miliar, hanya mencapai 59 miliar atau 52%. Hal itu disebabkan karena target PAD pemerintah Kabupaten Kupang bersumber dari galian C. Okto Tahik menyebut, hutang pihak ketiga terhadap pemerintah Kabupaten Kupang dari galian C sejak tahun 2017 hingga 2021 sebesar 100 miliar rupiah dan setiap tahun bertambah sebesar 4 miliar rupiah. Apabila pihak ketiga membayar hutang sebesar 100 miliar rupiah, maka pemerintah bisa merealisasikan tunjangan penghasilan bagi ASN di lingkup Kabupaten Kupang. Ketika OPD memasukkan lalu kita sampai pada tanggal 27 Desember 2023, target PAD yang dicapai dari 113 miliar lebih hanya dicapai 59 M dengan presentasinya 52%. Yang tidak terrealisasi 54% dengan nilai nominalnya 60 M lebih. Nah, dari 60 M lebih ini yang sudah direncanakan untuk pembayaran TPP. Nah, TPP yang kita bayarkan pertama sudah 6 bulan 30 M lebih. Nah, sisa 6 bulan itu menelan biaya 30 M lebih. Nah, ketika realisasi ini tidak tercapai, maka tidak bisa terpenuhi target yang ditetapkan di dalam APBD untuk merealisasi TPP itu. Begitupun juga termasuk dengan semua program kegiatan yang sumber pendanaannya dari PAD. Jadi bukan hanya TPP saja, tapi ada beberapa kegiatan yang diprogramkan oleh OPD yang tidak bisa terlayani karena PAD tidak tercapai. Nah, pasti akan ada pertanyaan, kenapa PAD tidak tercapai? Nah, PAD tidak tercapai karena target yang kita tentukan itu adalah dari galian C. Dari galian C atau objek pendapatan yang sudah ditetapkan dalam APBD, yaitu diperkirakan kita waktu dari 2017 sampai 2021 direkap hutang pihak ketiga kepada Pemda sebesar 100 miliar lebih. Nah, itu tiap tahun itu bertambah 4 miliar lebih. Sehingga dari situ waktu kita penyusunan anggaran, kita prediksi hanya kita bisa ambil 30 M atau 40 M untuk bisa membiayai tambahan penghasilan dan program-program lain. Sehingga harapan kita waktu itu dari 100 miliar itu kalau terrealisasi bisa dapat itu. Namun terkendalanya penyetoran dari pihak ketiga. Okto menyebut saat ada proyek APBN bahan galian C diambil dari Kabupaten Kupang, tetapi pihak ketiga tidak membayarkan hutang galian C ke pemerintah Kabupaten Kupang. Bahkan petugas sulit menemukan alamat untuk menagih hutang tersebut. Persoalan ini sudah disampaikan melalui surat resmi ke Kementerian Keuangan, bahkan juga melalui Komisi 5 DPR RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum. Yang kegiatannya di wilayah Kabupaten Kupang, bahkan provinsi, kota, dan Rotendao dan Sabu. Karena material galian C-nya diambil dari wilayah Kabupaten Kupang. Nah, itu yang dalam rekapan semua itu. Nah, ketika waktu dari Kementerian Keuangan melakukan evaluasi APBD, saya sudah angkat itu untuk kalau bisa yang namanya utang pajak galian C itu kalau bisa pemotongannya langsung di SP2D, jangan hanya PPN dan PPH saja. Karena selama ini di SP2D itu hanya PPN dan PPH. Sehingga pajak daerahnya tidak dipotongkan di situ, sehingga kami melakukan tagihan. Nah, tagihan itu yang sulit untuk kita bisa menemukan para kontraktor itu. Nah, kalau ada regulasi yang karena saya minta untuk kalau bisa
dari Kementerian Keuangan mengeluarkan satu surat ke KPPN wilayah NTT untuk nanti pada saat pencairan itu harus langsung potong selain PPN PPH juga pajak galian C. Berarti target yang sudah ada bisa tercapai tanpa melalui kita harus penagihan. Clemens Funit, AFB TV, melaporkan.